Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua yang ada di anggota PA ini. Kami mohon padamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati kami semua, terkhusus untuk Cisela, agar dapat menyampaikan sabda-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kawan-kawan kami yang belum sempat bergabung, kiranya Engkau juga selalu melindungi mereka, menjauhkan mereka dari kejahatan, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Ya Bapa, akhirnya kami serahkan semua kegiatan kami hari ini kepadamu. Semoga Engkau selalu melindungi dan memberkati kami dari awal hingga akhirnya. Bapa, semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kita akan bahas tentang 4 level kita. 4 level panggilan kita. Aku akan mulai dari satu doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Dari Efesus 1 ayat 15 sampai 18. Efesus 1 ayat 15 sampai 18. Judul dari perikop ini udah luar biasa banget, yaitu doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Jadi ada waktunya kita juga harus berdoa untuk minta agar kita lebih mengerti tentang Dia. Aku tadi sempat baca tentang siapa itu, Beato Carlos ya sebutnya ya, yang baru dibeatifikasi kemarin Sabtu. Salah satu poin yang
aku tadi baca adalah memang nggak semua orang itu punya hati atau punya pikiran untuk terpanggil untuk mengejar kekudusan itu tadi. Tapi dia ingatkan, kalau kita merasa nggak punya panggilan itu tadi, kok kita merasa, aduh aku kok kurang mengejar ya, aku kok kurang sungguh-sungguh, itu harus diminta terus, harus doakan untuk minta itu terus, seperti itu. Dan rupanya itu sejalan juga dengan Efesus 1 ayat 15-18 ini. Dia bilang, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karenamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, sejalan banget nih sama perikop ini. Perikop ini kan, itu ya ayat 15. Paulus itu memuji imannya jemaat di Efesus. Dia udah bilang bahwa, oh jemaat Efesus ini imannya udah bagus nih, udah oke gitu. Dan ayat 16 untuk iman tersebut, Paulus itu mengucap syukur. Tetapi ayat 17, Paulus pun juga masih terus berdoa untuk jemaat yang imannya sudah bagus. Walaupun imannya sudah bagus, Paulus tetap berdoa. Berdoa untuk apa? Tetap diberi hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar, supaya mengerti kebenarannya. Nah, kalau di Alkitabnya, garis bawain ini, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Garis bawain kata-kata dengan benar. Kalau ada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, berarti ada pengertian yang tidak benar. Kan ini Paulus memohon hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Berarti ada orang yang mengenal Dia tidak dengan benar. Ada orang yang pikir dia berhikmat, tapi ternyata hikmatnya tidak berdasarkan dengan kebenaran. Jadi sekarang bagian kita terus doakan ini agar kita benar-benar bertumbuh di dalam hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Berdoa seperti yang Beato Carlos bilang gitu, minta biar kita punya kerinduan untuk terus mengejar kekudusan itu tadi. Efesus berapa, Ci? Efesus 1 ayat 15-18. Oh, oke. Sejalan banget sama apa yang diminta sama Beato Carlos itu. Terus berdoa agar kita punya kerinduan untuk mengejar kekudusan itu tadi. Karena itu memang bukan sesuatu yang gampang ya. Bisa jadi kita memang terus beraktivitas di gereja. Tapi pada saat kita hidup di dunia, seringkali kaki kita ini kan kayak berpijak di dua perahu gitu loh. Satu saat di jam ini kita beraktivitas rohani, tapi begitu kita kembali ke dunia kita masing-masing lagi, kita sudah berubah muka lagi gitu. Tapi makanya kita harus terus memohon agar kerinduan untuk menjadi kudus itu ada di hati kita. Rupanya itu bukan bertumbuh dengan otomatis, tapi diusahakan dan didoakan terus gitu. Diingatkan. Kenapa kita harus terus mendoakan dan mengusahakan hal itu? Karena begini, pada waktu kita percaya Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita ini kan langsung disucikan dengan darahnya. Pada waktu kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita ini kan langsung disucikan dengan darahnya. Ingat pelajaran Paskah, bahwa oleh darah Yesus kita disucikan, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Jadi itu udah otomatis. Kita disucikan langsung oleh darah Yesus. Pada waktu kita mengaku Yesus itu adalah juru selamat. Nah, karena Yesus sudah menyucikan kita dengan darahnya, maka di mata Tuhan kita ini adalah anak. Karena Yesus sudah menyucikan kita dengan darahnya, maka di mata Tuhan kita ini adalah anak. Persepsi Tuhan terhadap kita adalah anak. Dia memandang kita adalah anak. Masalahnya, pada waktu Tuhan memandang kita sebagai anak, kita itu memandang Dia sebagai apa?
gitu kan? Kita nih loh memandang dia sebagai apa? Bisa nggak kita memandang dia itu sebagai bapak kita? Seperti apa yang memang dia mau? Atau jangan-jangan cuma dia doang yang mandang kita sebagai anak, tapi kita tidak pernah bersikap sebagai anak karena persepsi kita terhadap dia salah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 4 persepsi itu tadi. 4 posisi. Pada saat Tuhan memandang kita sebagai anak, jangan sampai kita stuck di level yang bawah. Kita harus terus naik posisi. Kita harus memurnikan persepsi kita terhadap dia. Sehingga di dalam proses kita bisa memandang dia sebagaimana seharusnya, seperti yang dia mau. Gitu. Nah, pertama, aku sebutnya level yang pertama aja ya, posisi yang pertama ya. Kita memposisikan diri sebagai hamba. Ingat ya, Tuhan memandang kita sebagai anak. Tapi ternyata belum tentu kita memandang dia sebagai bapak. Di level pertama, kita nggak langsung memandang dia sebagai bapak. Kita baru memandang dia, kita baru memposisikan diri sebagai hamba. Nggak langsung kita memposisikan diri sebagai anak, itu nggak langsung. Walaupun kita tahu Tuhan memandang kita sebagai anak, tapi belum tentu kita bisa memposisikan diri sebagai anak. Di level awal, kita ini akan memposisikan diri sebagai hamba. Semua orang yang percaya sama Yesus pasti pernah memposisikan diri sebagai hamba. Ciri-ciri hamba itu apa? Hamba itu kan nggak bisa bicara sama Tuhan. Dia disuruh apa? Ya. Disuruh apa? Ya. Dia wajib melaksanakan perintah Tuhan. Disuruh apa? Dia nurut. Tapi pada waktu dia melaksanakan perintah daripada Tuannya, pada waktu dia melakukan tugasnya itu tadi, karena dia hamba, dia melakukan tugasnya bukan karena mencintai. Bukan karena mencintai. Dia melakukan tugasnya karena satu takut atau dua minta upah. Itu hamba. Emang dia kerjain. Apa yang tuannya suruh dia kerjain gitu. Tapi dia kerjain karena dia ngarepin upah atau karena dia takut seperti itu. Itu ciri-ciri orang yang memposisikan diri sebagai hamba. Roma 6 ayat 16 sampai 17. Roma 6 ayat 16 sampai 17. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang kamu harus taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Tapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu adalah hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat ini menunjukkan bahwa ada yang namanya hamba dosa, ada yang namanya hamba kebenaran. Bersyukur kalau hari ini kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dan masuk sebagai hamba dari kebenaran. Bersyukur. Maka kita harus terus memurnikan motivasi hati agar ketaatan kita benar-benar kita lakukan karena aku mau menyerah, mau menyenangkan dia, mau mengabdi kepada dia, bukan karena takut, bukan karena berupah, bukan karena aku cari popularitas. Ini yang harus dipurnikan. Intinya, hamba itu harus taat. Kita nggak bisa berdiri di dua perahu. Mau hamba dosa atau mau hamba kebenaran. Sebagai hamba, kita itu harus taat. Jadi refleksinya apa buat kita? Gini. Sebagai hamba, kita ini harus pintar-pintar cari bos. Karena bos kita, menurut Roma 16 ayat 16 itu tadi, karena bos kita bisa membawa kita pada kematian atau bisa membawa kita pada kehidupan. Jangan sampai kita udah pakai tenaga banyak, pakai waktu banyak, pengorbanan banyak, pengabdian banyak, tenaga terkuras di sini, udah totalitas gitu. Tapi ternyata kita nggak tumbuh. Atau malah jatuh pada kematian. Jangan sampai seperti itu. Jadi bagian kita nih, memang harus pintar-pintar cari bos. Cari
jelas kita pilih bosnya Tuhan ya. Tapi sebelum kita nyampe ke Tuhan, kita tahu bahwa ada yang namanya 4 level otoritas yang ada di atas kita. Orang tua atau suami kita, bos di kantor atau bos komunitas, negara, gereja, baru Tuhan. Itu yang namanya hierarki, 5 level hierarki otoritas. Nah, kita harus pentar-pentar cari bos yang ada di atas kita, termasuk di dalam berkomunitas, termasuk di dalam berkelompok, berkomunitas, apapun juga. Belum tentu komunitas gereja, tapi komunitas sosial kita juga harus pintar-pintar cari komunitas itu tadi. Karena pada saat kita berkomunitas, komunitas ini bisa menjadi bos yang leading kita, either pada kebenaran atau pada kebinasaan. Jadi kita harus pintar-pintar cari bos direct. Jangan sampai bos kita yang 1-2 level di atas kita membuat kita malah menjauh daripada Tuhan. Gitu. Karena sebagai hamba pasti kita tuh taat. Contoh kecil aja. Kalau misalnya kita arisan, misalnya dress code-nya biru, kita semua nurut toh pakai dress code biru gitu. Misalnya temanya potluck hari ini, bawa kue yang warnanya hijau-hijau, kita akan berusaha untuk cari kue yang warnanya hijau-hijau seperti itu. Itu contoh kecil aja. Kita pasti nurut dengan komunitas kita. Jadi pintar-pintar cari bos yang 1-2 level di atas kita. Jangan sampai ini membawa kita makin menjauh daripada Tuhan. Karena kalau kita posisi sebagai hamba itu pasti taat. Jangan sampai kita udah kadung buang-buang waktu, buang-buang tenaga, ternyata benar. Tetapi bila bos kita mengajarkan yang benar, dan kita memang benar-benar hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, satu ciri dari Roh Kudus itu adalah taat. Dan pada saat Roh Kudus memimpin kita pada taat, ketaatan itu akan membawa kita pada kesopanan. Kesopanan itu bukan bicara tentang cara berpakaian, tapi kesopanan itu juga bicara tentang etika pada waktu kita ngantor. Pada waktu kita jam ngantor, jelas kita nggak bisa seenak-enaknya doa rosario di jam kantor kan. Semua ada aturannya. Dan Roh Kudus akan memimpin kita pada ketaatan itu tadi. Ciri Roh Kudus adalah membawa kehidupan kita untuk bisa menjadi balance. Balance dalam hal apa? Bekerja, berkomunitas, berkeluarga, termasuk untuk me time. Roh Kudus akan membimbing kita itu semua untuk balance. Gitu. Jadi nggak mungkin Roh Kudus itu akan menuntun kita pada hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan dengan orang lain, bahkan bisa perdebatan. Ya kalau kita berdoa rosario, berdoanya di musola apa nggak jadi berdebat. Nah hal-hal seperti itu nggak mungkin. Apalagi sampai mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitar karena kita berbahasa roh di kantor dengan bersuara sampai seperti orang tidak sadar. Nah, itu aja sih yang aku mau sharingkan. Jadi pada waktu kita memilih sesuatu, kita pilih. Jangan sampai kita menjadi jangan sampai kita sebagai hamba lalu kita memakai tenaga kita, waktu kita, tapi ternyata kita tidak di-lead pada tujuan yang benar. Ini akan menjadi sayang ya, tidak akan menjadi maksimal, sayang sekali. Bahkan bisa menjadi sebuah kesesatan seperti itu. Setelah kita lewati posisi hamba ini, kita harus terus naik level kan. Naik level, kita akan menjadi seorang sahabat Yesus. Seorang sahabat jelas beda level dengan hamba. Karena hamba itu tidak punya hak untuk ngomong. Dan kadang-kadang dia melaksanakan tugasnya tidak karena motivasi kasih, tapi karena terpaksa. Tetapi sahabat berbeda. Sahabat itu mengenal pribadi temannya. Sahabat itu bisa mendengarkan temannya. Bukan cuma sekedar mendengar, tapi bisa mendengarkan, bisa tukar pikiran, bisa saling-saling.
Bisa saling mendengarkan. Nah, sahabat, dia akan mencari keinginan dari temannya untuk menyenangkan dia. Ya, kita semua punya sahabat lah. Sahabat kita di dunia aja kan kadang-kadang kita kirimin dia pastel, kita kirimin dia apa, kue putu kayak apa kayak, karena kita kepengen menyenangkan dia. Demikian juga pada waktu kita bersahabat dengan Tuhan, pasti ada keinginan untuk menyenangkan dia. Dan kita akan mencari apa sih yang menyenangkan dia. Kira-kira Tuhan itu doyannya apa ya? Pastel apa lupis ya gitu. Kita pasti cari sesuatu yang menyenangkan dia, lalu kita lakukan itu. Lalu sahabat akan berusaha untuk mengerti temannya itu tadi. Tapi kalau dia belum mengerti temannya, dia tetap ada trust. Ini yang penting. Itu sahabat. Dia akan terus berusaha menyenangkan dan mengerti temannya. Dan pada waktu dia belum mengerti, tetap dia ada trust. Karena itu adalah sahabatnya. Yaudahlah, aku nggak ngerti maksudmu itu apa, tapi yaudahlah aku percaya aja sama kamu gitu. Ya kan, sahabat kan seperti itu, udah aku percaya aja deh. Kamu mau ajak aku kemana sih? Aku nggak ngerti maksudmu ke kemana ini. Yaudahlah, aku ikut kamu aja. Pokoknya aku percaya kamu dia pasti enak, pasti baik gitu. Itu kan sahabat. Demikian juga kita sama Yesus. Pada waktu kita naik level menjadi sahabat, kita akan berusaha untuk mengerti dia. Tapi pada waktu kita tidak mengerti, kita tetap ada trust. Dan setelah kita ada trust, kita nurut. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jelas sekali ayat ini. Kita boleh naik level. Posisi kita diangkat bukan lagi sebagai hamba yang tidak mengerti apa-apa dan tidak boleh bertanya. Tapi kita diangkat sebagai sahabat. Sebagai sahabat kita boleh bertanya. Sebagai sahabat kita boleh mengerti. Bahkan sebagai sahabat kita boleh dikasih tahu duluan walaupun kita nggak nanya. Luar biasa banget. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita ini adalah rekan kerja Allah. Harus bangga untuk menjadi rekan kerja Allah. Hari ini aja, kalau misalnya kita diajak kongsi sama siapa ya? Sama salah satu pengusaha konglomerat gitu. Narmas kek, apa kek ya gitu. Kita rasa bangga toh, waduh aku bisa ajak kongsi loh. Aku adalah rekan kerjanya dia. Tapi Bapak dan Ibu teman-teman, kita ini bukan cuma sekedar rekan kerja dari pengusaha-pengusaha dunia yang sifatnya temporary doang. Rupanya, walaupun kita tidak layak, Tuhan sudah ngajak kita kongsi duluan. Tuhan sudah ngajak kita kerja sama duluan. Makanya ayat nyebutnya kita ini adalah rekan kerja Allah. Jadi kita harus bangga. Kita sebagai sahabat, kita ditunjuk sebagai rekan kerjanya. Dan kita harus bangga jadi rekan kerja Allah itu kan. Karena berarti Allah itu nggak bisa kerja tanpa kita. Dia mau kita menjadi kepanjangan tangannya. Dia mau kita menjadi kepanjangan tangannya. Aja. Dan kita harus bangga menjadi orang yang dia pilih atau dia pakai. Sering di dalam bahasa sehari-hari kita sebut, oh kamu mau dipakai Tuhan. Kamu mau dipakai Tuhan. Sebenarnya setiap dari kita pasti dipakai Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap dari kita pasti dipakai Tuhan. Di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam pekerjaan kita itu pasti dipakai Tuhan. Jadi jangan bilang dipakai Tuhan itu hanya di dalam sebagai singer, sebagai pendoa, ya. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan pakai kita sebagai rekan kerjanya untuk
melayani orang-orang di sekitar kita. Makanya kita harus punya hikmat dan pengertian yang benar itu tadi. Sehingga kita tahu pada waktu kita melayani dia bukan hanya sebagai singer, sebagai usher. Tapi di dalam, misalnya kayak tadi aku kasih contoh, di dalam kantor pun, saya juga harus menjadi berkat bagi orang-orang di sebelah. Omonganku harus bisa memberi kesejukan, bisa menjadi damai sejahtera. Bukan malah nakut-nakutin, ada ini, ada itu. Aku harus bisa menjadi berkat dengan cara apa? Taat kepada etika pekerjaan. Bukan pakai jam kantor dengan seenak-enaknya. Seperti itu. Jadi, kita adalah rekan kerjanya. Melalui ketaatan, melalui kesetiaan, kita menunjukkan bahwa saya ini sedang dipakai Tuhan untuk menjadi rekan kerjanya. Tapi kalau tingkahku sesuka-sukaku sendiri, aku tidak taat pada peraturan kantor, aku bersikap se-ekstrim dan suka-suka sendiri, otomatis aku tidak menampilkan sebagai rekan kerja Tuhan itu tadi. Maka aku tidak bisa menjadi berkat, malah bisa menjadi batu sandungan adanya. Gitu. Jadi kita ini sudah terpilih sebagai sahabat Tuhan. Sebagai sahabat Tuhan, kita dipakai menjadi rekan kerjanya. Untuk menjadi rekan kerjanya, kita harus terus mengejar hikmat dan wahyu yang benar itu tadi. Sehingga kita mengerti keinginan sahabatku ini loh apa sih? Apa yang dia mau aku lakukan untuk dia? Bagaimana aku menyenangkan dia di keluarga ini? Bagaimana aku mentaati dia di dalam kantor? Mentaati dia di dalam kantor jelas bukan dengan cara rosario 5 putaran pada waktu jam kerja kan? Tapi orang-orang itu. Nah, Alkitab menyebutkan bahwa sahabat Allah itu yang jelas itu adalah Abraham. Abraham ini memberi contoh yang bagus sekali sebagai seorang sahabat. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal ini kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham adalah sahabat Allah. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan dia benar, menyenangkan Tuhan. Karena Abraham punya iman yang percaya, gimana ya ngomongnya? Percaya, dia punya iman, kepercayaan yang sangat dalam. Makanya pada waktu kita ngomong beriman, saya ini orang beriman. Level iman kita tuh bukan level iman hamba. Level iman kita harusnya paling enggak level sebagai sahabat ini tadi. Biar kita kayak Abraham. Harus level iman kayak Abraham, bukan cuma sekedar percaya toh, enggak. Tapi level iman yang sebagai sahabat Allah adalah level iman seperti Abraham yang mau melakukan apa yang Tuhan mau karena Abraham percaya pada sahabatnya. Pada waktu Abraham melakukan apa yang Tuhan mau, dia tahu, ngerti. Belum tentu dia ngerti. Misalnya Abraham disuruh sembelih Iska. Pasti dalam hatinya dia juga bertanya, Tuhan, katanya anak ini jadi turunanku. Nanti lewat dia akan ada turunan sebanyak bintang di langit, pasir di lautan. Nah kok sekarang disembelih? Nanti gimana Tuhan? Apa dia hidup lagi? Apa dia di cloning? Apa kayak gimana? Gimana Tuhan? Dia nggak ngerti itu tadi. Dia nggak ngerti. Tapi dia percaya sama sahabatnya. Level iman seperti ini yang Tuhan mau kita terus kembangkan, naikkan, tingkatkan. Yang percaya pada sahabatnya, walaupun kadang aku nggak ngerti. Tapi I have trust on you. Walaupun aku nggak ngerti, I have trust on you. Itulah seorang sahabat. Hebatnya, Abraham ini bukan hanya mengembangkan kepercayaan imannya untuk diri sendiri aja. Tapi kenapa dia disebut sahabat Allah? Karena dia juga mentransferkan iman kepercayaannya pada orang-orang di sekitarnya. Makanya Tuhan suka sama dia. Terbukti apa?
pada waktu Abraham ajak si Iska untuk disembelih. Si Iska itu udah ABG kan. Namanya anak ABG, kondisinya itu prima. Tenaganya kuat, badannya lebih tegap, lebih kuat daripada Abraham. Abraham udah jadi kakek-kakek jompo. Pada waktu Abraham ditanyain sama Iska, Papa, katanya mau kasih persembahan buat Tuhan. Mana dombanya? Itu jelas si Abraham dalam hati udah kepengen nangis. Karena dia tahu anaknya yang jadi dombanya bakal disembelih. Tapi dia cuma jawab sederhana, nanti Tuhan yang sediakan. Nanti Tuhan yang sediakan. Terus sampai di atas, dia siapkan mezbah untuk perjamuan. Dan Iska, dia suruh baring di sana. Dia ikat. Iska gak lawan loh. Padahal dia anak ABG. Kalau dia lawan, jelas bapaknya kalah. Bapaknya udah opa-opa. Lawan anak ABG dia lawan, bapaknya dia lari bisa. Tapi Iska tidak lakukan itu. Jadi itu adalah bukti kalau Abraham sudah mendidik anaknya dengan benar. Dia mentransferkan roh takut akan Tuhan kepada anaknya. Dia menuntut anaknya agar punya iman untuk percaya kepada Allah. Walaupun percaya kepada Allah itu tidak gampang. Sering kita tidak mengerti, tapi Abraham sudah berhasil mendidik anaknya untuk percaya dengan iman dan berani melakukan iman itu walaupun tidak ngerti. Itu hebatnya Abraham. Maka Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Sahabat harus setia, dan ini ada pada diri Abraham dan Ishak. Ada kesetiaan, tidak lari melewati cobaan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Sering hidup di dunia setia sama orang aja susah ya. Sering kita udah janji sama orang, oh iya ntar aku beliin kamu nasi campur ya. Kita lupa kagak beliin. Sering kita udah janji sama orang, kita lupa kan. Sama orang aja kita sering tidak setia, apalagi sama Tuhan. Jadi hari ini kita diingat, kalau kita mau bertumbuh dan memandang diri sendiri saya adalah sahabat Allah, maka saya harus punya seorang kualitas sahabat yang setia, yang punya trust, maupun tapi dengan kesetiaan, dengan trust itu tadi, aku mau belajar untuk melakukan. Itulah sahabat. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Itulah makna sahabat. Sahabat hadir pada waktu kita kesepian, kita kekurangan, kita sakit, kita sesak. Nah, sekarang kalau ada orang di sekitar kita sakit, membutuhkan kita, bisa gak kita hadir? Melihat siapa di sekitar kita yang lagi sakit, lagi kesepian, lagi butuh. Bisa gak kita bertingkah sebagai seorang sahabat itu tadi? Saat kita belajar untuk setia pada Tuhan, maka itu pasti terrefleksikan pada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah sahabat. Setelah kita bisa memposisikan diri sebagai seorang sahabat, harusnya kita naik lagi. Kita akan bisa memandang diri, saya ini anak Allah. Sebagaimana Tuhan memandang kita sebagai anak, harusnya saya ini bisa memandang diri, saya itu adalah anak. Ciri anak itu memang ada. Dan kita tahu, kita tahu hak kita itu apa. Dapat warisan, dapat keselamatan kekal, dapat berkat, dapat kesembuhan, segala macam. Anak kok lebih ngerti haknya. Tapi kewajibannya, tahu nggak? Jangan cuma ngejar hak-haknya doang, tapi kita lupa realisasi kewajiban kita. Nah, sebagai anak, kita juga punya kewajiban. Tanggung jawab adalah pasti harus taat. Namanya anak, harus taat. Ngerti nggak ngerti, taat. Namanya anak juga harus mengimitasi orang tuanya. Tiru orang tuanya.
Karena orang tua rohani kita adalah Allah Bapa di surga, maka kita harus mengimitasi dia. Ingat, goal kekristenan adalah bila kita bisa mengimitasi Bapa kita. Matius 5 ayat 48. Jadilah engkau sempurna seperti Allah Bapa di surga sempurna. Itu adalah goal dari kekristenan. Bukan saya apal ayat, bukan saya bisa donasi, bukan itu. Tapi goal kekristenan adalah bila kita sudah bisa mengimitasi Bapa. Jadi, sebagai anak, sudahkah saya bisa mengimitasi karakter Bapa? Sudahkah saya bisa mengimitasi kasihnya Bapa? Kasihnya Bapa itu luar biasa loh. Dia bisa memberikan anaknya. Dia bisa mengorbankan anaknya. Dia bisa mengampuni sampai mati. Itu kasihnya Bapa. Bisa nggak kita seperti itu? Lalu, tanggung jawab anak adalah komunikasi juga. Jangan cuma bapak doang yang coba ngajak kita komunikasi, kitanya diam. Kali-kalinya kita komunikasi sama bapak, Pak, aku butuh ini, Pak, aku butuh itu, minta-minta doang. Enggak. Tapi komunikasi itu adalah ngobrol dua arah. Pada waktu kita nggak ngerti, kita tanya. Pada waktu kita takut, kita juga curhat gitu. Pada waktu kita senang, kita juga ngomong gitu. Pada waktu kita galau, ragu, kita juga tanya gitu. Makanya kayak tadi di Efesus disuruh untuk terus-menerus minta hikmat dan wahyu yang benar terpanjang hidup kita. Dan itu adalah komunikasi. Sudahkah kita komunikasi konstan dengan bahwa quality time. Kita harus punya waktu, kita sebut sebagai saat teduh ya. Kita harus punya waktu saat teduh yang benar-benar quality time kita sama Tuhan. Tapi pada waktu kita masak, pada waktu kita kerja, nyetir, ya boleh sambil doa. Boleh sambil doa, tidak apa-apa. Tapi jangan juga kita doa ekstrim kayak yang tadi aku kasih contoh. Cuman kita juga harus ada quality time yang benar-benar waktu doa. Jadi bukan doa sambil-sambil, enggak. Tapi benar-benar berdoa. Nanti sambil apa doa ya nggak apa-apa. Itu waktu lain lagi. Tapi quality time itu harus ada. Dan pada waktu kita quality time, kita harus bisa berkomunikasi. Hati kita. Bukan cuma sekedar bibir kita. Rutin ngomongnya apa, tapi benar-benar hati kita berkomunikasi. Lalu, tanggung jawab anak lagi adalah, anak itu kan harusnya tidak boleh mempermalukan orang tua ya. Dia sudah dididik, diajari value-value apa yang orang tua punya. Dan itu runs in the family. Maka sebagai anak, kita pun sudah dididik kok value-value apa yang Tuhan tanamkan di dalam family ini. Dalam family-nya Tuhan Yesus ini tadi. Maka kita juga harus belajar untuk tidak mempermalukan orang tua. Tidak crossing that value. Jangan mempermalukan orang tua kita. Mana bukti kalau kita ini sebagai anak? Gampang. Semua pasti apa? Matius 6 ayat yang ke-9. Itu doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Bapa kami. Tuhan mengajarkan kita memanggil dia Bapa. Tuhan sendiri yang mengajarkan kita memanggil dia Bapa. Matius 5 ayat 48 juga. Karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Ini bukti kalau di mata Tuhan kita ini adalah anak. Karena Tuhan memandang kita sebagai anak, maka harusnya saya juga memposisikan diri sebagai anak. Tuhan suruh kita manggil dia Bapak loh. Kadang kalau orang bilang, kok kayaknya pamali banget ya. Allah begitu besar, Allah yang begitu pencipta dunia, Allah yang maha segalanya. Kok enak banget gitu loh kita manggil dia itu Bapak. Teman-teman, ini adalah privilege kita orang Kristen. Karena Tuhan sendiri yang suruh. Tuhan sendiri yang suruh. Mana berani sih kita minta-minta. Allah boleh nggak kamu adopsi gitu ya. Mana berani kita begitu. Apa kita ini? Kita cuma debu doang dibanding ciptaannya dia yang lain gitu. Dan ternyata Allah sendiri yang suruh kita manggil dia Bapa. Tanpa kita minta, dia sudah adopsi kita. Makanya
di mata Tuhan, kita ini adalah anak. Sekarang waktunya kita memperbaiki persepsi kita. Pada saat Tuhan memandang kita anak, kita pun juga harus bisa memposisikan diri sebagai anak. Kita pun juga harus bisa memandang dia sebagai bapa. Dan kita juga harus bisa bersikap sebagai anak yang tidak mempermalukan orang tuanya. Yang karakternya mirip-mirip lah ya sama orang tuanya. Yang terus berkomunikasi dan mencerminkan kalau aku ini adalah anak. Lalu berikutnya, setelah kita tahu bahwa kita adalah anak, kita boleh naik level lagi sebagai mempelai. Mempelai, posisi ini tidak ditawarkan di perjanjian lama. Posisi ini baru ditawarkan setelah perjanjian baru. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. 2 Korintus 11, cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jelas banget. Posisi kita ini sebagai mempelai. Kita udah dipertunangkan dengan satu-satunya laki-laki, yaitu Kristus. Aduh, nggak kebayang deh, nggak kebayang. Matius 25 ayat yang ke-1. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki. Garis bawain kata-kata hal kerajaan surga. Tidak gampang untuk menggambarkan surga itu kayak apa. Gitu. Bacaan hari ini menggambarkan surga itu sebagai perjamuan. Perjamuan itu makan-makan kayak gitu ya. Walaupun pasti di surga itu tidak makan juga. Udah tidak makan juga, sekarang nggak punya tubuh jasmani pasti tidak makan juga. Tapi kan gambaran surga itu dilukiskan oleh manusia yang menulis. Maka kebahagiaan itu tadi dilukiskan dengan makan-makan. Itu bacaan hari ini. Tapi ayat juga menggambarkan Matius 25 bahwa kerajaan surga itu seumpama dengan 10 gadis menyongsong mempelai laki-laki. Kebahagiaan surga, persatuan surga itu diumpamakan sebagai sebuah pertemuan di dalam perkawinan. Di mana mempelai laki-lakinya ada Kristus dan kita adalah mempelai perempuannya. Seperti itu. Jadi, sebagai mempelai, kita itu harus selalu terikat. Ya kan? Kalau kita menikah di dunia, kita ada ikatan. Kita menikah secara rohani dengan Allah Bapa di surga, dengan Kristus, kita pun juga ada ikatan. Selalu terikat. Di dalam suka dan duka, selalu bersatu. Jadi kita nggak cuma senang-senang aku sendiri, susah-susah baru nyari Tuhan gitu. Senang-senang aku sendiri lupa Tuhan, tak susah aku baru cari Tuhan ya gitu, nggak seperti itu kan. Suka duka bersatu. Pada waktu Tuhan mengalami jalan salib ada kesesakan, maka kita pun juga ada kesesakan dan kita satukan itu semua. Belajar dari Beato Carlos hari ini. Dia menyerahkan semua sakitnya dia, kan? Dia kenal leukemia, dia serahkan semua penderitaannya itu pada Kristus dan untuk Paus. Bisa nggak kita lakukan seperti itu? Setiap dari kita mengalami sakit, penderitaan, ada kesesakan di dalam hidup. Bisa nggak kita satukan ini tadi, cara suka dan duka dengan mempelai kita, yaitu Kristus. Belajar untuk mencari dia, walaupun dalam hati aja. Pujian, penyembahan di dalam segala situasi. Gak usah heboh dengan yang penampakan lah, gak usah heboh cari isu-isu supranatural lah. Tuhan itu ada di dalam hati kita kok. Ada hadirat Allah turun pada waktu kita mencari dia. Karena apa? Karena kita dipersiapkan sebagai mempelainya dia.
Dan itu kita bisa rasa lewat damai. Walaupun masalah ada, tapi damainya tidak meninggalkan kita. Itu adalah bukti kehadiran mempelai Kristus. Kita belajar untuk mencari Dia di dalam suka dan duka. Karena kita dipersiapkan menjadi mempelainya. Kita harus terus meningkat di dalam posisi-posisi itu tadi. Dan harusnya komunitas itu membawa kita untuk bertumbuh sehingga makin naik levelnya. Lukas 5 ayat yang 36-37. Lukas 5, tetapi akan Lukas 5 ayat 36-37. Ia mengatakan juga satu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Teman-teman, wine itu, arak itu, anggur itu, sebenarnya adalah kita. Bahwa anggur yang lama itu adalah kehidupan kita yang lama. Anggur yang baru itu adalah rahmat dari surga. Pada waktu kita ngomong, saya udah lahir baru nih, maka harusnya saya ini cari komunitas, cari pertemanan yang mendukung aku untuk bertumbuh di dalam talenta-talenta dan karunia-karunianya. Bahasa awalku tadi, cari bos yang benar. Cari bos yang benar, biar kita nggak ketularan, menyimpang. Jangan sampai kita udah full tenaga, waktu, uang, tapi rohnya nggak bertumbuh. Karena saat kita punya anggur baru yang adalah rahmat dari surga, ayat bilang kan, harusnya kantongnya itu juga baru. Kantong baru itu bicara tentang apa sih? Hati dan pikiranku. Hati dan pikiranku harus baru. Kalau hati dan pikiranku masih manusia lama, terlalu dikasihin anggur baru, maka percuma juga. Akan jebol dua-duanya. Akan capek, akan jebol dua-duanya. Jadi pada saat kita sudah terima rahmat Allah yang baru, hati dan pikiran ini harus diubahkan juga. Itu bukti baru sebetulnya. Pada saat hati dan pikiranku sudah menjadi baru. Bukan cuma kegiatan-kegiatannya tok yang baru. Percuma kalau kita cuma baksos, aktif, bikin acara, percuma. Hati dan pikiran masih lama, percuma. Cuma tindakan lahiriah doang yang baru, percuma. Ngomong kerasnya gini, Tuhan nggak mati di kayu salib biar kita bisa bikin event. Tuhan nggak mati di kayu salib biar kita bisa baksos. Kalau kita cuma mikirnya bikin event, bikin acara, dan baksos, kita nggak akan pernah naik level. Tapi pada saat rahmat Allah yang adalah anggur baru itu turun, pastikan bagian kita ada betul ya, pastikan kita punya hati baru dan pikiran baru. Sehingga dengan hati baru, pikiran baru, kita bisa memandang sebuah keadaan dari sudut pandang yang berbeda. Kalau dulu aku pakai kantong lama, aku memandang keadaan dari sudut ego, dari sudut aku aja. Tapi pada saat aku pakai hati baru, pikiran baru, kantong yang baru, aku bisa melihat keadaan dari sudut pandang yang baru. Ini harusnya kita punya. Sebagai sahabat, sebagai anak, sebagai mempelai, harusnya kita sudah pakai kantong yang baru itu tadi. Maka kita akan bisa seperti Abraham yang dengan rela memberikan anaknya tanpa mengerti.
Karena dia tidak lagi melihat keadaan dari sudut ego, tapi dia melihat keadaan dari sudut pandang Kristus. Anak disuruh komunikasi, tidak boleh mempermalukan orang tuanya. Mempelai juga disuruh untuk setia dalam suka dan duka. Itu bagaimana mampu? Kalau nggak pakai pikiran yang baru, nggak akan sanggup. Suka dan duka, aduh dia udah nyakitin aku setengah mati. Dia yang sudah nggak setia duluan, dia yang sudah mencuri hakku. Bagaimana mampu aku tetap memaafkan dia, tetap menerima dia apa adanya? Gak bisa. Maka biar aku bisa menghadapi situasi ini, posisiku ini anak, posisiku mempelai Kristus. Sebagai anak dan mempelai Kristus, aku harus bisa melihat keadaan yang menyakitkan ini sudut pandang baru. Begitu, kita akan terus naik level. Karena tugas kita itu ada di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak dan Ibu, teman-teman, itu adalah tugas panggilan. Kita percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Bukan satu kebetulan saya berkomunitas di sini. Bukan satu kebetulan saya punya keluarga kayak ini. Bukan satu kebetulan kita punya tetangga kayak begini. Sahabat, teman-teman kayak begini. Karena apa? Karena Tuhan mau memakai kita menjadi berkat. Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya, sebagai kepanjangan tangannya, karena kita adalah sahabatnya, kita adalah anaknya, dia mau pakai kita menjadi berkat. Di situ. Dengan cara apa? Bacain lagi. Roh Tuhan sudah ada padaku. Ini sahabat, aku ini anak, aku ini calon mempelai. Roh Tuhan sudah ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Kita punya namanya kuasa dan wibawa surga. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Ada hope, ada damai sejahtera. Jadi keberadaan kita harus berdamai. Walaupun situasi lagi konflik, walaupun aku tidak setuju dengan pendapat dia, walaupun caranya semua berbeda, tapi aku tetap harus membawa damai. Jangan aku memaksakan kehendakku sendiri. Walaupun aku lagi kecewa, walaupun aku lagi marah, tetap aku yang harus senyum duluan, nyapa duluan. Enak sekali, nggak adil secara dunia. Ya memang. Makanya Tuhan suruh aku, karena Tuhan mau lewat aku bangun keadilan dan damai sejahtera di sini. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang miskin itu siapa? Bukan gelandangan ya, bukan pengamen. Orang miskin itu adalah orang-orang yang miskin rohani. Orang yang miskin rohani itu kering. Karena kering dia gampang marah, gampang tersinggung, suka-suka sendiri, nggak punya penguasaan diri, ngomongnya suka nyablak. Karena miskin. Orang itu kan cuma bisa membagi apa yang dia punya kan. Kalau dia punya sukacita, dia akan share sukacita. Kalau dia punya kepahitan, dia akan share apa yang pahit itu tadi. Karena terpancar dari hati. Itu yang dibagikan. Nah, kalau sekarang hatinya miskin loh, apa yang mau dibagi? Nah, dia miskin, hatinya miskin, bukan duitnya ya, hatinya miskin. Jadi nggak ada yang dibagi. Otomatis dia akan menyebarkan pahit lah yang nggak enak, karena miskin. Bau lah, campur-campur karena dia miskin, itu yang akan dibagikan. Dan itu kadang-kadang menimbulkan konflik. Karena tidak enak buat kita yang terima. Tapi karena kita dipakai Tuhan sebagai sahabatnya, sebagai anaknya, sebagai calon sebagai tunangannya, kita disuruh untuk melayani orang-orang miskin. Dan
Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Siapa orang-orang tawanan itu? Orang yang tertawan oleh hobi, orang yang tertawan oleh pekerjaan. Berhalalah bahasa kita. Orang yang memberhalakan apapun juga. Hobi, pekerjaan, mungkin anak jadi berhala. Atau bahkan komunitas bisa menjadi berhala. Itu bukan satu yang tepat juga kayak contohku di awal tadi. Gitu. Jadi kita diminta untuk membebaskan orang itu. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Penglihatan bagi orang buta apa? Orang yang buta kebenaran. Yang hatinya tidak bisa melihat kebenaran Allah. Hanya hari ini aku buka dengan Efesus 1 ayat 15 sampai 18. Karena di situ kita diminta untuk terus mengejar hikmat dan kebijaksanaan yang benar. Yang benar. Jangan sampai hikmat dan kebijaksanaanku. Kita diminta untuk kasih penglihatan yang benar kepada orang-orang yang buta kebenaran itu. Bagaimana saya bisa membukakan mereka pada kebenaran kalau saya sendiri masih buta, kalau saya sendiri masih hamba. Saya harus jadi sahabat dulu. Berjuang untuk jadi sahabat. Berjuang untuk bersikap jadi anak. Berjuang untuk menjaga sebagai tunangan. Sehingga aku bisa membukakan kebenaran pada orang buta ini. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Tertindas itu apa? Tertindas dari dakwaan iblis. Melongsok gitu ya bahasanya ya. Mengasihani diri sendiri. Aku nggak layak, aku berdosa, aku belum pernah ini gitu, aku nggak pantas, aku belum waktunya deh, belum, aku nggak bisa gitu, jangan aku. Nah, ini adalah orang-orang yang tertindas. Bagian kita adalah menuntut orang-orang ini agar bisa keluar dari tindasan itu tadi, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah. Itu tugas perutusan kita. Kita akan bisa lakukan itu kalau kita tahu posisi saya adalah sahabat, posisi saya adalah anak, dan calon mempelai. Jadi bukan cuma sekedar baksos doang, bukan cuma sekedar perbuatan baik doang. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Pelayanan kita nggak boleh sebatas jasmani saja, tapi kita harus masuk lebih dalam lagi agar pelayanan kita bisa menjangkau jiwa. Kisah 26 ayat 16 sampai 18. Kisah 26 ayat lagi ya. Ayat 18, ayat 16 sampai 18. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menempatkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan padamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadamu memperoleh pengampunan dosa untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang kudus. Teman-teman, ayat ini 16. Ada 4 action yang Tuhan suruh kita lakukan. Bangun, berdiri, layani, jadi pelayan, dan saksi. 4 action. We have to do the action. Ayat 16. Ayat 17, sudah kita do the action, kita dipisahkan dari dunia. Ayat 18, sesudah kita dipisahkan dari dunia, kita disuruh untuk membebaskan roh jiwa. Lihat, levelnya naik. Bukan cuma sekedar pelayanan baksos, pelayanan jasmani doang. Pelayanan jasmani bagus, tapi itu baru covernya. Kita harus sampai pada pelayanan roh jiwa. Kita bisa lakukan itu. Asal kita ingat bahwa saya adalah tunangannya. Jadi jangan neko-neko lagi. Tapi siap-siap untuk jadi mempelainya. Ayat terakhir,
Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka yang berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih menjadi setia. Teman-teman, kita pun sudah dipilih, kita pun sudah dipanggil, maka di dalam dia, bersama dia, kita pasti menang. Syaratnya cuma satu, setia. Setia, itu aja. Sebagai hamba kita harus setia di dalam pelayanan. Sebagai sahabat kita harus setia juga mendampingi sahabat kita. Sebagai anak kita harus setia di dalam tanggung jawab kita. Sebagai mempelai kita juga harus setia dalam menjaga kekudusan. Kuncinya satu. Jadi kita akan terus naik. Penilaian kita terhadap diri kita akan terus naik. Gitu. Ingat, hidup di dunia ini cuma sekolah, ya, cuma sekolah, cuma buat ngetes apa saya ini bisa setia, apa saya ini bisa dipercaya. Gitu. Jadi gak usah saya menilai diri sendiri, karena ada ayat yang mengatakan itu adalah kebodohan. 2 Korintus 10 ayat 12 mengatakan orang yang menilai diri sendiri itu adalah bodoh. Gitu. Jadi jangan saya menilai diri sendiri, tapi saya harus menilai diri berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kebenaran. Biarkan Tuhan yang menilai. Ingat, kalau mau jadi mempelai, ada harga yang harus dibayar, ada tanggung jawab yang harus dilakukan, ada kewajiban yang harus diselesaikan. Siap-siap itu. Nggak mungkin kita mencapai hasil kerja yang baik kalau kita kerjanya asal-asalan doang. Nggak mungkin kita meraih sesuatu yang maksimal kalau kita kerjanya ecek-ecek doang. Gitu. Jadi kita juga harus maksimal. Kalau kita mau menjadi mempelai yang maksimal, kita bayar harga, kita berjuang untuk mengenal dia secara maksimal juga. Hidup ini cuma sekolah, cuma ngecek kesetiaan kita. Tapi waktu berjalan terus. Dan waktu itu tidak bisa diulang. Kesempatan tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Jadi apa yang ada di depan kita sekarang, raih. Jangan tunggu besok. Karena kesempatan itu belum tentu datang kedua kalinya. Jangan sampai kita nyesal. Tapi hari ini adalah kesempatan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan mau pakai saya hari ini. Di lingkungan ini, saat ini, sama dengan orang-orang ini. Jadi teman-teman, hari ini kita punya refleksi adalah cek bagaimana saya menilai diri. Pada saat Tuhan sudah memandang saya sebagai anaknya, apakah saya sudah bisa memandang diri sendiri seperti itu, atau saya masih memandang diri sebagai hamba? Kita harus naik. Kita harus bisa memandang diri, bersikap sebagai sahabat. Lalu naik lagi, memandang diri dan bersikap sebagai anak. Dan selanjutnya bersiap untuk menjadi tunangan dan calon mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati.